Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara pergi ke Jepang ya teman-teman. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan agar bisa berangkat ke Jepang ya? Tentu itu ya sangat mudah. Yang pertama, teman-teman harus memiliki paspor dan visa. Dan teman-teman tentuin ke Jepang itu mau ngapain ya, apakah mau jalan-jalan, apakah mau studi atau lanjutin kuliah di Jepang, atau mau lanjutin kerja atau magang di Jepang. Nah, dari ketiga itu teman harus tentuin ya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang jalan-jalan dulu ya teman-teman. Untuk yang jalan-jalan, teman-teman cuma cukup siapin paspor dan visa ya. Siapin paspor dan visa, terus juga ya teman-teman cukup siapin dana ya, minimalnya itu 20 juta cukup untuk bisa jalan-jalan di Jepang. Nah, untuk yang kedua yaitu kuliah atau studi di Jepang ya teman-teman. Nah, teman-teman sebelum berangkat ke Jepang itu harus tentuin mau kuliah di mana, mau jurusan apa, harus tentuin dulu ya. Jangan sampai sudah sampai di Jepang tapi belum tahu mau kuliah di mana atau mau belajar di mana. Tuh. Dan untuk yang ketiga yaitu kerja atau magang di Jepang ya. Teman-teman yang pertama itu harus cari dulu LPK yang memang sudah dipercaya gitu, karena banyak kejadian ada iming-iming dari Facebook harganya murah, terus juga cepat berangkatnya. Itu teman-teman gabung di website itu menurut saya jangan dulu ya, soalnya cari aja yang memang sudah dipercaya, dan kalau bisa cari lembaga atau LPK yang sudah memiliki SO ya teman-teman. Apa itu SO? SO itu adalah Sending Organization. Jadi apa sih perbedaan LPK yang sudah memiliki SO dan tidak memiliki SO ya? Contoh kecilnya seperti ini. Teman-teman masuk ke LPK A ya, masuk ke LPK A dan itu belum memiliki SO. Nah, otomatis teman-teman ini akan dilempar ke LPK yang sudah memiliki SO. Nah, sedangkan LPK yang memiliki SO itu teman-teman daftar di sini, belajar di sini, dan berangkat pun dari sini ya. Beda dengan LPK ini, dan untuk biaya pun juga lebih murah dari LPK yang sudah memiliki SO. Kenapa? Kalau teman-teman masuknya ke LPK yang belum memiliki SO, di sini teman-teman bayar. Di LPK sini teman-teman bayar, terus dilempar ke LPK yang sudah memiliki SO, teman-teman bayar lagi. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk prosesnya gitu, prosesnya seperti apa dan bagaimana, biasanya teman-teman sebelum masuk ke LPK, biasanya LPK itu memberikan tes-tes ya, tes tulis dan tes wawancara, dan sekaligus medical check up. Untuk di LPK saya dulu sebelum berangkat ke Jepang, saya itu pertama itu tes tulis ya. Tes tulis isinya apa? Matematika dasar dan tes logika teman-teman. Setelah tes tulis, kita lanjut ke tes wawancara. Setelah tes wawancara, kita tinggal nunggu hasil apakah kita diterima di LPK tersebut ataukah tidak gitu ya. Setelah melalui dua proses itu, tes itu, kita akan disuruh untuk medical check up teman-teman. Nah, ini juga penting ya teman-teman agar tahu gitu kesehatan jasmani dan rohani kita. Karena kenapa ya tes medical itu sangat penting ya, karena itu LPK juga pasti tidak mau gitu, tidak mau kalau menerima siswanya yang memang memiliki riwayat penyakit. Kalau emang seperti itu mungkin ya enak juga gitu kan, karena kan emang nantinya LPK akan kesusahan dalam merekomendasikan siswanya tersebut ke orang Jepang ya teman-teman. Terus juga untuk masuk ke lembaga itu ada dua sih sebenarnya, ada yang masuk negeri dan swasta ya. Kalau LPK saya dulu swasta teman-teman. Nah, kalau negeri itu gratis ya teman-teman, gratis. Teman-teman bisa cari aja di Google G2G Jepang gitu.
Teman-teman cari di situ, terus baca di situ syarat-syarat ketentuannya apa. Dan untuk program pemerintah ini biasanya ada di awal-awal tahun ya teman-teman, di antara bulan Januari sampai bulan Maret ya. Dan untuk LPK yang swasta itu teman-teman untuk berangkat ke Jepang itu ya lumayan cukup sulit ya teman-teman untuk dalam segi, karena kenapa? Karena untuk proses pembelajaran itu, apalagi belajar bahasa itu ya tidak instan gitu. Harus menghafal, harus belajar bahasa gitu juga kan. Jadi emang tidak instan. Tuh katanya ada yang katanya 3 bulan berangkat gitu. Ya mungkin ada, cuman berat gitu rasanya nanti kalau udah di Jepangnya itu berat. Apalagi berbaur dan kerja sama orang Jepang, tidak tahu bahasanya, repot juga. Terus juga kalau saya dulu itu masuk ke LPK itu bulan 7 2021 kalau nggak salah ya teman-teman, berangkatnya itu bulan 7 2023 saya itu enggak teman-teman, jadi bulan 7 2020, terus berangkatnya itu bulan 6 2022. Nah itu cukup lumayan panjang, karena kenapa, pas golongan saya itu karena terpepet sama corona ya, COVID-19. Terus juga untuk berangkat ke Jepang itu dibatasin ya, untuk negara asing itu, orang negara asing itu maksimal 5.000 orang per hari. Cuman rata-rata ya teman-teman, untuk belajar bahasa itu di lembaga itu ya rata-rata itu sekitar 6-8 bulanan ya, itu normalnya. Tapi kalau saya gitu karena tercegat ada kendala corona, jadi ya cukup panjang gitu, cukup panjang, dan memang banyak juga pengorbanan di golongan saya. Dan saya sarankannya teman-teman sebelum masuk ke LPK, teman-teman harus ya minimal belajar bahasa itu, belajar hurufnya dulu, katakana dan hiragana. Ya minimal itu dulu sebelum masuk ke LPK, dan itu cukup agar mempercepat teman-teman bisa berangkat ke Jepang. Seperti itu ya. Dan untuk masalah biaya, berapa sih biaya untuk berangkat ke Jepang gitu untuk melalui lembaga? Dan itu tergantung LPK-nya masing-masing ya teman-teman. Kalau saya dulu itu 20 juta, udah semuanya itu 20 juta. Dan menurut saya itu yang mahal bukan soal biaya LPK ya teman-teman, yang mahal itu transportasi ya teman-teman, sama biaya makan. Soalnya kenapa, kalau saya sebenarnya saya nih ya orang Jawa Tengah, terus LPK saya di Bogor seperti itu. Terus apabila ada mensetsu atau interview perusahaan Jepang, kita itu otomatis harus ke sana dong, harus ke sana, dan itu pun mengeluarkan uang. Terus juga kita tinggal beberapa di sana harus makan, dan syukur-syukur kalau sekali interview langsung keterima. Kalau misalkan 2, 3 atau 4 kali itu kan akan memakan biaya juga gitu. Makanya agar bisa mempercepat sebelum masuk LPK itu alangkah baiknya teman-teman belajar dulu gitu, belajar otodidak lah, kan banyak juga di website, terus juga di YouTube juga banyak. Untuk berangkat ke Jepang ya saya sarankan sih belajar otodidak ya teman-teman. Sebelum teman-teman masuk ke LPK, saya sarankan sih belajar otodidak terlebih dahulu. Banyak kok di channel-channel YouTube yang memang menjelaskan khusus untuk belajar bahasa Jepang seperti itu ya teman-teman. Pada saat interview bahasa kalian udah bagus gitu, terus juga udah oke, kalian juga pasti akan dipilih gitu. Orang Jepang juga pasti memilih mana orang yang bahasanya sudah bagus seperti itu teman-teman. Kalau misalkan loh kan sekarang saya kerja nggak punya uang gitu, lah kalau memang kalian sudah punya niatan ya itu harus belajar gitu. Kerja mah ya kerja, jalanin gitu. Tapi kalau memang sudah ada niatan yang kuat, ya itu tadi belajar bahasa Jepang gitu. Karena emang ke Jepang itu butuh biaya gitu kan. Kalau nggak kerja kita biaya dari mana ya. Dan biasanya teman-teman kalau kita berangkat melalui jalur lembaga pelatihan kerja atau ya kita dibantu oleh dijembatanin kan sama LPK gitu ya, kita cuman udah terima jadi gitu, kecuali paspor ya teman-teman. Untuk visa dan berkas-berkas lainnya biasanya sudah diurus sama lembaga pelatihan kerja tersebut. Oke, di video kali ini cukup
segitu dulu ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau DM langsung ke Instagram saya. Nanti bisa ditanyakan langsung. Oke, bye bye.